Dan selanjutnya kita beranjak di kasus yang terakhir, yaitu kasus 3. Saya persilakan ke pengamat, yaitu Bapak Budiono. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk kasus selanjutnya itu kasus ketiga, di mana di sini ada seorang guru yang mendapat teguran dari kepala sekolah karena menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, di sini sebagai coach itu Ibu Muli dan coachingnya itu adalah Pak Ruslan. Untuk selanjutnya, mari kita menyaksikan percakapan atau dialog antara coach dengan coach berikut ini. Assalamualaikum Pak Ruslan. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muli. Alhamdulillah, baik Bu. Maaf Pak Ruslan, Bapak baik-baik saja. Suaranya lemas dan kurang bersemangat seperti biasanya. Pak Ruslan lagi sakit? Atau ada masalah di kelas Bapak? Iya Bu Muli, saya ini lagi kurang bersemangat Bu. Bukan karena sakit, tapi lagi malas dan tidak semangat aja Bu. Apa yang membuat Bapak kurang bersemangat hari ini? Bapak bisa cerita ke saya. Siapa tahu saya bisa membantu Bapak. Iya Bu, sebenarnya hari ini saya habis bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan beliau menegur saya kaitannya dengan laporan pengawas sehubungan dengan hasil supervisi beliau kemarin di kelas saya, Bu. Mengapa Bapak pengawas menegur Pak Ruslan? Apakah Bapak terlambat masuk kelas? Atau Bapak tidak membawa kelengkapan perangkat pembelajaran mungkin? Atau mungkin ada hal lain Pak Ruslan? Begini Bu Muli, pengawas kemarin saat masuk di kelas saya tidak melihat saya mengajar dengan menggunakan buku paket, Bu. Padahal kan saya sudah mengajar di kelas dengan menggunakan sumber-sumber lain, seperti materi dalam bentuk Canva, dan juga menampilkan video pembelajaran juga, Bu. Tapi alasan beliau, saya ini tidak menggunakan buku paket yang diinginkan oleh pengawas. Nah, kalau seperti ini masalahnya, bagaimana menurut Ibu Muli? Oh, sebenarnya yang sudah Pak Ruslan lakukan di kelas dalam pembelajaran Bapak itu sudah sangat bagus Pak Ruslan. Karena Bapak telah memanfaatkan teknologi yang ada untuk pembelajaran Bapak di kelas. Misalnya dengan penyampaian materi menggunakan Canva dan video pembelajaran. Itu sudah sangat luar biasa Pak Ruslan. Tapi menurut Bapak, apakah yang Bapak lakukan di kelas saat pembelajaran Pak Ruslan sudah tepat dan mengacu pada kurikulum yang digunakan di sekolah kita ini? Iya Bu Muli, sudah. Bahkan menurut saya, sudah sangat sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah kita. Khususnya mata pelajaran yang saya dalam buku paket pembelajaran. Tapi kan tujuan pembelajaran yang diharapkan pada siswa sudah tercapai Bu menurut saya. Oke, kalau begitu sebenarnya apa tujuan yang akan Pak Ruslan capai? Begini Bu Muli, saya sih sebenarnya berniat menyampaikan langsung
bahwa pembelajaran saya lakukan di kelas ini itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kurikulum. Walau saya tidak menggunakan buku paket pada saat pembelajaran di kelas, tetapi saya kan tetap menampilkan video pembelajaran, kemudian ya menggunakan media Canva, dan semuanya itu saya buat berdasarkan materi yang ada pada buku paket dan kompetensi dasar pada kurikulum. Yang terpenting bagi saya adalah siswa sangat senang dengan pembelajaran saya dan mereka merasa merdeka karena mengekspresikan dirinya dengan melihat video pembelajaran yang saya tampilkan di kelas Ibu. Oh, begitu ya Pak Ruslan. Apakah sebelumnya Pak Ruslan mengajar atau sebelum Bapak masuk ke ruang kelas, Bapak betul-betul sudah menyiapkan semua bahan ajar Bapak? Iya Bu, saya sih sudah menyiapkan semuanya lebih awal, bahkan di awal semester lagi, mulai dari RPP, LKPD, bahkan lembar penilaiannya semuanya lengkap Bu. Buku tes pelajaran hanya saya jadikan sebagai salah satu sumber belajar saja. Dan video pembelajaran serta materi yang saya buat pada Canva juga saya ambil dari berbagai literatur, termasuk juga dari buku tes pelajaran Bu. Wah, Pak Ruslan sangat luar biasa dong kalau begitu. Karena lebih awal telah menyiapkan semuanya sebelum masuk ke kelas. Bahkan Pak Ruslan sudah menyiapkan di awal semester. Lalu bagaimana respon anak-anak saat Pak Ruslan mengajar di kelas? Kalau menurut pengamatan saya sih Bu, anak-anak itu sangat terlihat lebih rileks dan termotivasi dengan pembelajaran saya. Nampak terlihat mereka semua antusias untuk bertanya dan memberi tanggapan secara langsung dari tayangan video atau materi yang saya sampaikan dengan media Canva. Dan semua raut mukanya terlihat ceria-ceria semua dan senyum bahagia. Dan yang paling membuat saya juga bahagia adalah prestasi belajar siswa juga itu semakin meningkat, Bu. Jadi sekarang strategi dan rencana apa yang akan Pak Ruslan lakukan? Oh iya, Ibu. Sekarang yang akan saya lakukan adalah saya akan menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang alasan saya tidak menggunakan buku paket, yaitu karena saya sudah mempersiapkan pembelajaran saya dengan sumber belajar yang lain seperti internet, video pembelajaran, dan juga presentasi pembelajaran yang menggunakan media Canva, Ibu. Oke, rencana yang sangat luar biasa dan sangat bagus Pak Ruslan menurut saya. Lalu komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan dan kapan jadwal kegiatan tersebut bisa Bapak Ruslan lakukan? Ya, begini ya Bu Muli, jadi saya sih punya komitmen, yaitu saya akan bertemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolah seraya menjelaskan pokok permasalahan yang terjadi antara saya dan Bapak pengawas. Karena kepala sekolah sebetulnya adalah pimpinan kita juga dan beliau harus mengetahui juga keadaan kejadian yang sebenarnya, bukan secara sepihak dari pengawas. Dan harapan saya semoga saja Bapak Kepala Sekolah bisa memahami alasan yang nantinya saya utarakan, Ibu. Baik Pak Ruslan, saya juga sebagai rekan Bapak selalu siap membantu kok dan mendukung Bapak untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapi sekarang dengan pengawas kita. Tetap semangat ya Pak Ruslan. Iya Ibu Muli, insya Allah saya akan tetap semangat Bu. Terima kasih Pak Ruslan dengan diskusi kita hari ini ya. Sama-sama Bu Muli, mudah-mudahan dari hasil diskusi hari ini saya dapat menyelesaikan masalah saya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena dengan mendengar suara saya yang tidak seperti biasanya, Ibu bisa membantu dan memberikan dukungan kepada saya. Sekali lagi saya berterima kasih Ibu Muli. Sama-sama Pak Ruslan. Baik, itulah tadi percakapan antara coach dengan coachee. Jadi sebagai pengamat, setelah menyimak dan menyaksikan proses praktik coaching, dapat kami simpulkan bahwa
coach itu sudah sangat baik menyampaikan pembuka, sehingga coach juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan sangat jelas. Terus diidentifikasinya itu bahwa pertanyaan coach sudah terbuka dan mampu mengeksplorasi coach, memberikan respon dengan sangat lancar. Kemudian di rencana aksi, coach itu sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach, sehingga coach juga membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian di bagian tanggung jawab, coach itu sudah mengarahkan coach untuk membangun komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri dengan berbasis Tirta. Jadi mungkin itu tanggapan saya sebagai pengamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.